Lanjut ini akan langsung diserahkan kepada Ustadz Subhan. Kepada Ustadz dipersilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para asatidah, para bapak dan ibu sekalian, hafizani wa hafizakumullah, bil khusus Bapak Resfani, Pak Ari, Pak bapak-bapak yang lain saya nggak hafal namanya. Saya Bustanil Husni hafal saya. Dan segenap manajemen karyawan Tura Group yang semoga semuanya saja selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin insyaallah. Dan seperti biasa pula kita doakan semoga Tura Group ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga siapapun yang ada di dalamnya juga mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan Allah memuliakan dunia akhiratnya. Amin, Allahumma amin insyaallah. Pertama-tama tentu mari kita haturkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dengan berucap alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan dengan hamdalah ini nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Karena Allah telah berjanji dalam Al-Qur'an di surah Ibrahim ayat 7, a'udzubillahi samii'il 'alim minasyaitonir rajim. Wa idh adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi kalau kita bersyukur, sungguh nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Dan kalau kita kufur, kita diingatkan oleh Allah akan siksa yang sangat pedih. Ini janji Allah, dan janji Allah dalam Al-Qur'an itu la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Di antara penjelasan la raiba fi adalah siapapun yang mengamalkan isi Al-Quran dengan keimanan dan keyakinan, maka Allah akan tunjukkan kebenaran Al-Quran itu kepadanya hingga tiada lagi keraguan dalam hatinya. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua diakui sebagai umat beliau. Amin, Allahumma amin insyaallah. Saya wasiatkan terutama untuk diri saya sendiri dan panjenengan semua, Anda semua, kita semua, agar kita semua terus berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan takwa itulah kita bisa memperoleh derajat yang sangat tinggi dengan sesungguhnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hal ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzubillahi samii'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Al-ayah. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan.
berkembang menjadi bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Allah juga berjanji akan memberikan bonus bagi siapapun yang sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah, berupa solusi atau jalan keluar dari setiap masalah yang dia hadapi, dan Allah juga berjanji akan memberinya rizki dari arah yang dia tidak duga sebelumnya. Hal ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah At-Talaq ayat 2 dan 3. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan dia jalan keluar dan rezeki yang tak terduga. Di tempatnya Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan urusannya mudah. Semoga kita semua minal muttaqina, bahkan lil muttaqina imama. Amin. Allahumma amin insyaallah. Bapak Ibu sekalian, hafizani wa hafizakumullah. Nama Allah yang insyaallah akan kita bahas pada zuhur kali ini adalah nama Allah Al-Badi'u. Al-Badi'u secara umum diterjemahkan dengan pencipta pertama. Jadi Al-Badi'u secara umum diterjemahkan dengan pencipta pertama. Kata Al-Badi'u ini terambil dari akar kata yang terdiri dari rangkaian huruf ba, dal dan ain, bada'a atau badi'a. Maknanya berkisar pada dua hal. Yang pertama, memulai sesuatu tanpa ada contoh sebelumnya. Dan yang kedua, keterputusan dan kepunahan sesuatu. Tentu yang kita bahas nampaknya nomor yang pertama itu, yaitu memulai sesuatu tanpa ada contoh sebelumnya. Makanya ada yang mengatakan Allah itu Al-Badi', artinya Allah yang maha membuat bid'ah. Bid'ah itu adalah sesuatu yang tidak ada contoh sebelumnya. Dan memang secara bahasa begitu maknanya bid'ah itu. Segala sesuatu yang tidak ada contoh sebelumnya itu namanya bid'ah. Walaupun nanti secara syar'i itu berbeda ya. Karena kalau definisi secara bahasa itu diterapkan dalam amaliyah agama, itu banyak enggak cocoknya. Karena ada banyak hal yang tidak dicontohkan oleh Nabi tapi nyata-nyata disyariatkan. Karena sunnah Nabi itu ada sunnah qauliyah, ucapan Nabi, ada sunnah fi'liyah, perbuatan Nabi, ada sunnah takririyah, ketetapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ada hal yang Nabi tidak mencontohkan, tapi itu bukan bid'ah. Kenapa? Karena Nabi memerintahkan misalnya. Seperti sebut saja misalnya Nabi pernah mengajari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma puasa Daud. Karena beliau orangnya semangat berpuasa. Nabi kasih solusi puasa Daud, sehari puasa sehari tidak. Tapi Nabi tidak puasa Daud. Berarti itu sunnah qauliyah. Nabi menyabdakan tapi tidak melakukan. Atau pernah Nabi menginginkan untuk puasa tanggal 9 Muharram juga. Tidak hanya 10 Muharram supaya berbeda dengan Yahudi. Itu Nabi tidak sempat melakukannya karena beliau keburu wafat. Nah, jadi itu sunnah hamiyah, cita-cita Nabi, atau qauliyah, sabda Nabi yang Nabi ingin melakukan tapi nggak sampai terjadi. Nah, ada juga sunnah takririyah. Nabi tidak menyabdakan, Nabi juga tidak melakukan, tapi Nabi mendiamkan. Jadi seperti ada seorang sahabat yang mengerjakan qobliyah subuh setelah sholat subuh. Nabi tanya, sholat apa ini? Saya tadi datang sudah mulai sholat subuh ya Rasulullah. Saya belum qobliyah subuh. Saya kerjakan sekarang. Nabi mendiamkan.
Nabi tidak pernah mengerjakan qobliyah subuh setelah subuh, tapi sahabat ini mengerjakan dan Nabi mendiamkan. Itu namanya sunnah takririyah. Nah, dan nanti ada juga sunnah fi'liyah, sunnah yang Nabi lakukan, seperti sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Itu Nabi tidak hanya menyabdakan, tapi Nabi juga melakukan. Nah, itu namanya sunnah fi'liyah dalam hal ini. Makanya ada rumus di kalangan para ulama itu. Ini saya sarikan dari pas yang baca kitab tafsir Ibnu Katsir saat itu. Yang intinya apa yang Nabi lakukan, apa yang Nabi perintahkan laksanakan. Apa yang Nabi larang tinggalkan. Apa yang Nabi tinggalkan belum tentu dilarang. Itu rumus itu. Jadi saya ulang ya, apa yang Nabi perintahkan laksanakan. Apa yang Nabi tinggalkan, apa yang Nabi perintahkan laksanakan, apa yang Nabi larang tinggalkan. Apa yang Nabi tinggalkan belum tentu dilarang. Seringkali orang salah paham di yang terakhir itu. Seolah-olah apa yang Nabi tidak lakukan itu mesti salah. Ya tadi dituduh bid'ah tadi itu, padahal belum tentu. Sambil contoh, ini contoh aja, contoh. Ini nyata-nyata Nabi tinggalkan, tapi tidak bid'ah. Karena Nabi sebenarnya menginginkan. Bahkan Nabi malah memerintahkan. Ketika haji, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam awalnya tamattu, umroh dulu kan. Umroh dulu beliau, umroh haji. Begitu selesai umroh haji, Nabi tidak tahallul. Tapi para sahabat diperintah oleh Nabi untuk tahallul. Kata beliau, kalau ini mafhum riwayat ya. Sebenarnya saya juga mau tamattu. Cuman saya membawa binatang hadyu saya dari Madinah. Sehingga saya harus qiron. Jadi beliau merubah dari tamattu menjadi qiron. Berarti apa? Nabi meninggalkan tamattu menjadi apa? Qiron. Jadi Nabi enggak tahallul, nyambung hajinya itu. Nah, tapi para sahabat diperintah oleh Nabi untuk tamattu. Bahkan tamattu itu dianggap haji yang paling bagus. Makanya walaupun Nabi meninggalkan tamattu, hajinya qiron, pertanyaannya apakah tamattu bid'ah? Ya enggak. Tamattu, qiron, ifrad itu jenis-jenis haji. Dan Nabi mensyariatkan hal itu. Itu bukti bahwa ada hal yang Nabi tinggalkan tapi ternyata bukan bid'ah. Malah tetap disyariatkan, yaitu apa tadi? Haji tamattu, itu contohnya itu. Contoh yang lain misalnya dalam hadis Sahih Muslim. Pernah Siti Aisyah radhiyallahu anha itu pengen sholat di dalam Ka'bah. Oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diajak ke Hijr Ismail. Kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Rasulullah, saya mau sholat di dalam Ka'bah." Kata Nabi, ini di dalam Ka'bah sudah. Jadi Nabi menjelaskan, aslinya Ka'bah ini bentuknya elips. Jadi enggak kubus kayak yang kita lihat sekarang itu. Jadi memanjang, membentuk Hijr Ismail itu. Elips gitu bentuknya. Pintunya 2 kata Nabi. Dan enggak setinggi itu. Enggak setinggi yang kita lihat sekarang itu. Itu kerjaan kaum kamu kata Nabi. Supaya mereka bisa memasukkan siapa saja yang mereka mau. Jadi tingginya pintu Ka'bah sekarang itu sudah bikinan kaum Quraisy. Nah, kata beliau, andaikan aku tidak khawatir kaummu belum siap menerima kenyataan itu ya. Aku ingin pugar Ka'bah ini seperti bentuk aslinya kata Nabi. Aslinya Nabi itu ingin memugar Ka'bah ke bentuk aslinya. Hadisnya Sahih Muslim. Tapi Nabi tidak melakukan. Jadi apa yang Nabi tinggalkan itu belum tentu dilarang. Kadang Nabi itu menjaga perasaan. Nah, jadi itu contoh saja. Satu lagi dari dalam Sahih Bukhari ya. Dalam Sahih Bukhari. Ini biar kita paham, biar gak gampang nyalahkan orang gitu maksud saya. Nah, di dalam Sahih Bukhari pernah Khalid bin Walid radhiyallahu anhu dan beberapa sahabat termasuk Nabi kita Muhammad SAW ditawari makan dob. Dob itu kadal gurun ya. Bukan kadrun, kadal gurun. Ini kadal gurun beneran ini. Jadi saya pernah nonton di
media sosial itu dop itu semacam kadal tapi makannya kayak iguana gitu, makan dedaunan. Bukan biawak-biawak kita yang anak ayam dimakan itu, bukan. Tikus-tikus dimakan, bukan. Ular-ular dimakan, bukan itu. Tapi ini dop ini makan daun-daunan. Nabi ditawari, Nabi mboten kerso dalam Sahih Bukhari. Nabi tidak mau. Terus oleh Khalid bin Walid radhiyallahu anhu ditanya, "Ya Rasulullah, apakah haram?" Kata Nabi, enggak haram. Jadi apa yang Nabi tinggalkan belum tentu dilarang. Hanya saja kaum kami tidak terbiasa makan dop itu. Dop itu terkenalnya kalau teman-teman ke Timur Tengah biasanya kadal Mesir itu. Kadal Mesir. Dawaul qawi. Bun. Jadi singkat kata singkat cerita itu berkaitan dengan berkaitan dengan apa yang disebut tadi, apa yang Nabi tinggalkan belum tentu dilarang. Dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lain yang Nabi tidak mengajarkan tapi nyata-nyata disyariatkan. Seperti sholat syukrul wudhu itu kan Nabi tidak mengajarkan sebelumnya. Itu sahabat Bilal yang mengamalkan terlebih dahulu. Ada yang mengatakan, loh, itu sahabat Bilal itu syukrul wudhu menjadi benar gara-gara Nabi yang membenarkan. Enggak, salah itu. Yang betul adalah justru sahabat Bilal terompahnya sudah terdengar di surga sebelum Nabi mengklarifikasi amalan apa yang Bilal lakukan. Jadi bukan dibenarkan dulu Nabi baru sendalnya terdengar di surga, bukan. Justru suara terompahnya Bilal itu terdengar di surga itu sebelum Nabi mengklarifikasi amalan apa yang dilakukan oleh sahabat Bilal radhiyallahu anhu. Apa amalan yang paling kamu sukai wahai Bilal? Kok aku mendengar suara terompahmu lewat di depanku di surga. Jadi berjalan di bumi tapi suara sendalnya terdengar di surga. Kata sahabat Bilal radhiyallahu anhu, di antara hal yang paling aku suka ya Rasulullah, setiap kali aku habis wudu aku sholat 2 rakaat tanda bersyukur kepada Allah. Maka namanya syukurul wudu. Baru Nabi menyabdakan, barang siapa yang berwudu sholat 2 rakaat atau berapapun yang dia mau bla bla bla. Ya, itu baru itu. Artinya setelah itu, artinya itu sudah diterima terlebih dahulu oleh Allah sebelum bahkan Nabi. Loh, dasarnya apa kira sahabat Bilal? Ya pasti dalilnya pasti ada, nggak mungkin tidak ada. Yaitu dalil umum tentang sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak itu kapan saja, termasuk selesai wudu tanda bersyukur kepada Allah, tidak ada masalah. Itu seperti. Nah ini contoh saja ya, ini contoh aja. Dan masih banyak lagi yang lain-lainnya lagi. Kalau jenengan baca sababul wurud tentang sholat sunnah, sholatnya orang masbuk, kita sholat masbuk gimana kalau sekarang? Kalau kita misalnya imam udah 3 rakaat, kita masuk, berarti kita nanti begitu salam nambah berapa? 3 ya, karena imam udah 3 rakaat. Karena ini sholatnya 4 rakaat. Kita masuk di rakaat imam yang sudah dapat 3 rakaat. Berarti kita nanti nambah 3. Begitu salam. Dulu sholatnya masbuk enggak gitu dulu. Kalau kita baca di sababul wurud, begitu ada orang datang nih terlambat sholat masbuk itu, makmum yang dekat dia ngasih isyarat. Misalnya Nabi udah 2 rakaat, sahabatnya ngasih isyarat gini, ngasih isyarat 2. Bukan peace, bukan, tapi ya atau 1 ya. Ngasih syarat 2. Maka sahabat yang berdatang itu akan sholat 2 rakaat terlebih dahulu. Jadi sholat 2 rakaat mendahului Nabi. Pokoknya. Begitu rakaatnya sama dengan rakaat Nabi, nanti salamnya bareng. Salamnya apa bareng? Itu dulu awalnya gitu. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ini ahli fikihnya di kalangan para sahabat. Ahli halal haramnya para sahabat itu namanya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Beliau datang, sahabatnya di belakang ngasih tahu. Nah, maksudnya biar sahabat Mu'adz sholat duluan 2 rakaat itu, nanti nyusul selesai bareng-bareng. Apa yang terjadi? Sahabat Mu'adz ngikut gerakan Nabi. Jadi Nabi saat itu rakaat kedua ya dah, Nabi sahabat Mu'adz langsung takbir ngikuti gerakan Nabi aja. Begitu Nabi salam, sahabat Mu'adz menyelesaikan sisanya. Kurang 2 berarti misalnya kalau itu 4 rakaat.
dilaporkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Apa kata sahabat tadi? Ya Rasulullah, Mu'ad tadi aturan sholatnya begini, diceritakan begitu, bla 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 bla. Apa yang terjadi kemudian? Kata Nabi, mulai sekarang aturan main untuk masbuk seperti Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Sampai sekarang itu. Nah, itu menunjukkan bahwa Nabi itu sangat mengapresiasi ijtihadnya para sahabat. Ijtihad para sahabat itu di zaman Nabi sudah diapresiasi. Karena termasuk hal yang sangat mulia dalam Islam itu adalah ijtihad itu. Sampai Nabi bersabda dalam hadis Sahih Bukhari itu, "Idza ijtahadal hakim fa asaba falahu ajrani wa in akhta'a falahu ajrun wahid." Seorang hakim ahli hukum itu kalau berijtihad benar pahalanya 2, salah pahalanya 1. Makanya datang kepada Nabi kita Muhammad SAW itu dua orang sahabat yang bercerita, ya Rasulullah, tadi kami sholat tidak ada air, maka kami tayamum. Begitu selesai tayamum ada air ya, begitu selesai sholat ada air ya Rasulullah. Maka saya mengulang, yang satu tidak mengulang. Jawaban Nabi apa? Kepada yang mengulang, kamu dapat pahala 2. Kepada yang tidak mengulang, kamu ashabta sunnah, kamu sudah benar, tidak salah. Kepada yang tidak mengulang, Nabi bilang benar. Kepada yang mengulang, Nabi bilang kamu dapat pahala 2. Artinya Nabi tidak mengatakan salah kamu. Enggak. Ijtihad itu diapresiasi oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya belakangan ini kan kalau adalah mengherankan kalau ada sebagian orang yang kemudian mencemooh fatwa-fatwa para ulama atau hasil ijtihad para ulama hanya dengan modal ini enggak cocok dengan hadis Nabi. Loh, dia mengatakan enggak cocok dengan hadis Nabi, itu hadis yang mana? Yang dia ketahui yang cuma 1-2 biji itu. Sementara sekelas Imam Syafi'i sudah hafal 600.000 hadis. Jadi kalau ada satu kasus sekelas Imam Ahmad bin Hambal, Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi, kalau ada satu masalah itu sudah dipetakan masalah itu paling tidak berdasar informasi hafalan dan pemahaman beliau akan Al-Quran dan Sunnah Nabi yang jumlahnya ratusan ribu bahkan jutaan itu. Imam Ahmad itu terkenal hafal 1 juta hadis. Imam Syafi'i terkenal hafal 600.000 hadis misalnya. Jadi kalau ada satu masalah itu sudah dipertimbangkan dengan 600.000 hadis yang ada di dalam kepala itu. Bukan kita yang cuma 6 hadis yang ada di kalender itu, bukan. Nah, jadi petanya sampai segitu-gitunya. Makanya saya ulang sekali lagi, jangan meremehkan ijtihad seorang ulama. Itu seperti itu. Itu al-badi', dari kata badi'ah yang berarti memulai sesuatu tanpa ada contoh sebelumnya. Kalau untuk Allah Subhanahu wa taala, maka memang Allah adalah zat yang menciptakan tanpa ada contoh sebelumnya. Kreasi makhluk itu semua mencontoh ciptaan Allah. Pesawat mencontoh burung misalnya. Kapal selam mencontoh ikan misalnya. Atau apalah, temuan-temuan manusia sekarang itu kebanyakan mencontoh ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Itu seperti itu. Nah, hanya Allah sajalah yang kuasa menciptakan sesuatu tanpa ada contoh sebelumnya. Ya, tidak usah jauh-jauh. Dinamika perkembangan kuman, bakteri, virus saja, itu kan tidak ada contoh sebelumnya itu. Munculnya fenomena penyakit-penyakit yang tidak ada di zaman terdahulu itu kan juga sama. Itu bukti konkret betapa Allah itu zat yang maha menciptakan sesuatu tanpa ada contoh sebelumnya. Itu seperti itu. Ya tentu diatur dalam sistem sunatullahnya Allah ya. Itu seperti itu. Dalam Al-Quran kata badi' itu terulang 2 kali. Yaitu yang pertama di surah Al-Baqarah ayat 117. Allah berfirman, badi'us samawati wal ard wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Allah pencipta langit dan bumi. Dan bila dia berkehendak untuk menciptakan sesuatu, maka cukuplah dia, Allah hanya mengatakan kepadanya, jadilah kun
fayakun maka jadilah. Jadi Allah itu dzukun. Allah itu dzukun, bukan dukun. Kalau dukun bodoh tur pikun. Ini mboten, dzukun pemilik kun. Allah itu. Karena Allah itu kalau berkehendak apa saja tinggal bilang kun fayakun, pasti terjadi. Makanya di antara zikirnya Abu Darda radhiyallahu anhu yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW adalah Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak akan pernah ada. Makanya kalau kita sadar ini ya, kita harus banyak-banyak berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersandar, bergantung, berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang berkuasa mewujudkan dan meniadakan itu hanya Allah saja. Karena Allah adalah dzukun tadi, pemilik kun. Karena setiap Allah mengatakan kun fayakun. Makanya untuk sesuatu yang sudah terlanjur terjadi, jangan kita mengatakan andaikan kemarin aku begini pasti tidak akan begini, andaikan aku begitu pasti tidak akan begitu. Nggak bisa. Itu orang lemah kalau bahasanya Nabi itu akal-akal. Orang yang kuat adalah orang yang ketika semua yang sudah diupayakan terjadi misalnya tidak sesuai dengan harapan, maka dia akan katakan qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Ya inilah takdir Allah. Dan apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Jadi apa, dan Allah pasti berkuasa melakukan apa saja yang Allah kehendaki. Allahu Akbar. Sehingga ada juga rumus dalam Islam itu ana urid anta turid wallahu fa'alu lima yurid. Saya punya mau, Anda punya mau, yang terjadi apa yang Allah mau. Saya ulang, saya punya mau, ana urid anta turid, Anda punya mau, yang terjadi wallahu fa'alu lima yurid. Yang terjadi apa yang Allah mau. Jadi saya punya mau, Anda punya mau, yang terjadi adalah apa yang Allah mau. Tapi rumus ini jangan lantas membuat kita berkata begini. Ya, kalau semuanya sudah Allah takdirkan, buat apa saya berusaha? Jangan begitu. Karena di masa Nabi kita Muhammad SAW pernah ada dalam kitab Riyadhus Shalihin seorang sahabat yang berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, kalau semua sudah Allah takdirkan, buat apa kita berusaha? Apa perintah Nabi? Berusahalah. Karena setiap orang akan dimudahkan oleh Allah untuk apa dia diciptakan. Itu perintah Nabi. Dalam hadis riwayat Ahmad, Nabi bersabda, "Qamakal kataballahu alaikumus sa'ya fas'au." Allah wajibkan kalian untuk berusaha, maka berusahalah. Itu perintah itu. Makanya saya sering bilang di sini juga, mungkin ya seingat saya sering bilang di sini juga, bahwa kalau kita bicara takdir itu harus selalu dari dua sisi. Jangan cuma satu sisi. Pertama dari sisi Allahnya kepada kita, yang kedua dari kitanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu harus itu. Karena kalau nggak gitu, ngerinya kita menjadi orang yang disebut dengan Jabariyah. Jabariyah itu kelompok fatalisme. Fatalisme itu pokoknya ya sudahlah, nyatanya begini, udah terima aja, udah. Jadi meyakini semuanya sudah Allah takdirkan dan dia menafikan usaha. Dia nggak mau usaha dia. Jadi dia meyakini semuanya sudah Allah takdirkan, terus menafikan apa tadi? Usaha. Dia menganggap usaha itu nggak perlu. Ahlu sunnah nggak begitu. Ahlu sunnah itu tadi saya ulang. Kalau kita bicara takdir, kita lihat dari sisi Allahnya kepada kita dan kitanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau bahasa sederhananya, kita yakini bahwa rizki kita dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh ragu kita itu, bahwa semua kita punya jatah rizki itu. Tapi pertanyaannya, perintah Allah untuk kita terkait rizki itu apa? Nah, gitu. Oh, Allah perintah kita untuk beristighfar, sholat duha, baca waqi'ah, silaturahim, sedekah, berusaha, dagang, kerja, macam-macam lah. Nah, itu merupakan bagian dari perintah Allah untuk kita terkait dengan rezeki. Nah, di balik perintah itu kalau kita taati mengandung nilai ibadah, mengandung keberkahan. Itu seperti itu.
Nah, sama dengan begini, kita yakin seyakin-yakinnya yang kuasa menyembuhkan kita hanya Allah saja. Tapi perintah Allah terkait dengan sakit itu apa? Oh, suruh berobat, datang ke ahlinya misalnya. Jadi ya monggo silakan, itu perintah itu. Tapi yang menyembuhkan siapa? Allah. Tapi proses tetap dijalani. Itu seperti itu. Kalau bahasanya Imam Ghazali ada 4 instrumen ya yang dengannya kita diperintah oleh Allah untuk melakukan. Yang pertama ikhtiar. Ikhtiar ini masih dalam bahasa Arab ya, yang artinya pilihan. Artinya setiap kita harus punya pilihan yang baik, visi misi ke depan yang baik, cita-cita yang baik, niat yang baik. Kaitannya dengan pertolongan Allah apa Ustaz? Hadisnya muttafaqun alaih Bukhari Muslim. Orang kalau punya niat yang baik, cita-cita yang baik, visi misi ke depan yang baik, walaupun kebaikan itu belum terjadi, sudah diberi pahala sekali utuh. Seolah-olah sudah dikerjakan kebaikan itu. Kita pasang niat dari sekarang. Pokoknya tidak ada hal yang hamba niatkan Allah kecuali hamba ingin menjadi orang yang terus lebih baik. Baik hubungannya dengan Allah maupun dengan sesama. Meniatkan kebaikan, mencita-citakan kebaikan. Nah, itu membuat kita insya Allah dekat dengan pertolongan Allah. Karena pahala itu rahmat Allah. Berarti orang yang punya niat yang baik, dia dekat dengan pertolongan Allah. Dia dekat dengan rahmatnya. Yang kedua, sa'yun, usaha. Jadi usaha dalam bahasa Arab itu sa'yun atau kasab juga bisa. Itu diambil dari kata sa'i, yaitu apa yang dilakukan oleh Siti Hajar alaihissalam. Dan saya sering ceritakan itu di sini ketika Siti Hajar alaihissalam itu diperintah oleh Allah untuk diletakkan di sebuah lembah yang namanya Bakkah. Sekarang Mekah, dulu namanya Bakkah. Itu dari kata buka artinya nangis. Karena siapapun yang tinggal di situ dia akan nangis. Kenapa nangis? Padang berbatu. Padang berbatu. Dan sesuai namanya, Nabi Ismail nangis ketika tinggal di situ. Siti Hajar sudah kehabisan bekal air. Mohon maaf, ASI-nya juga sudah habis. Nabi Ismail nangis. Dan beliau tahu itu padang berbatu. Beliau nggak mungkin gali sumur di situ, perempuan. Dan beliau tahu di situ nggak ada air. Padang berbatu nggak ada penghuni. Tapi akidahnya mengatakan apa? Saya harus berusaha. Ini didikan Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka Siti Hajar lari ke Bukit Sofa, tengok sana, tengok sini. Walaupun beliau tahu nggak ada air. Lari ke Marwah, tengok sana, tengok sini. Sofa, Marwah, beliau tengok sana, tengok sini. Apa yang terjadi? Nemu nggak air di Bukit Sofa? Tidak. Nemu air di Marwah? Tidak. Dapat air di Sahih Bukhari, dapat air. Di mana dapatnya? Bukan di Sofa, bukan di Marwah. Dapatnya di bekas jejakan kaki Nabi Ismail yang digali oleh malaikat Jibril dengan sayapnya dekat Hajar Aswad. Dan air itu bisa kita nikmati sampai sekarang yang namanya air Zam-Zam, Al-Ma'u Zam-Zam. Yang kadar mineralnya ada yang mengatakan sampai 40. Sehingga kalau kita enggak makan hanya minum air Zam-Zam itu cukup. Karena sama dengan infus, lebih daripada infus bahkan. Ya, itu seperti itu. Nah, terus kemudian sa'i, usaha tadi. Yang ketiga doa, kata Imam Ghazali harus berdoa. Kenapa harus berdoa? Di samping diperintah oleh Allah ya. Ada juga riwayat At-Tirmidzi di antaranya Nabi bersabda, "Qamaqal la yaruddul qada'a wal qadara illa du'a." Tidak ada yang bisa menolak ketentuan Allah yang belum dan yang sudah terjadi kecuali doa. Kalau yang belum terjadi kita tidak tahu, belum terjadi kok. Tapi yang sudah terjadi dirubah oleh Allah itu Al-Quran mencontohkan. Seperti kisah Nabi Yunus alaihissalam. Itu di Al-Quran diberitakan bahwa kalaulah bukan karena dia adalah orang yang biasa bertasbih sebelumnya, niscaya Nabi Yunus akan tinggal dalam perut ikan itu sampai hari kiamat. Artinya apa? Kalau menurut sunnatullah Nabi Yunus ditelan oleh ikan itu menurut teori mati itu.
Tapi beliau adalah orang yang biasa bertasbih dengan tasbih yang Allah abadikan di surah Al-Anbiya ayat 87 itu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini dikenal dengan doanya Nabi Yunus. Apa yang terjadi kemudian? Sahabat bertanya, pas sampai cerita begitu, sahabat bertanya, ya Rasulullah, kamakal itu Nabi. Bagaimana dengan kami yang bukan Nabi? Apakah kalau kami baca yang sama kita akan dapat yang sama? Nabi tidak jawab, yang jawab Allah langsung di surah Al-Anbiya ayat 88-nya. Wa kadzalika nunjil mu'minin. Sebagaimana Yunus, kami akan selamatkan pula orang-orang yang beriman yang mau membaca La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nah, makanya tidak usah putus asa hanya gara-gara sudah terlanjur terjadi, karena bahkan yang sudah nyata-nyata terjadi pun itu Allah masih berkuasa untuk merubahnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Di antara zikirnya adalah atau doanya adalah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dan itu Allah janji untuk siapapun yang beriman. Tidak hanya untuk Nabi Yunus itu yang mau membaca dan meyakini la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Terus kemudian kisah Nabi Zakaria alaihissalam itu yang minta keturunan dari istrinya sampai istri beliau menopause. Kalau menurut teori istri udah menopause kan tidak mungkin punya keturunan. Tapi Nabi Zakaria masih minta dari istri yang sama keturunan, padahal udah menopause. Dan Allah kabulkan. Lahiran Nabi Yahya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini penting untuk kita pahami ya, bahwa kita ini tidak boleh putus asa. Walaupun rasanya nggak mungkin, itu nggak mungkin menurut kita. Bagi Allah nggak ada yang tidak mungkin. Karena tadi innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun. Tapi ya gitu, tugas dari Allah untuk kita apa? Oh, kita suruh berdoa, ya udah berdoa kita. Perintah Allah kok. Hasil terserah Allah. Dan dalam hadis riwayat Ahmad, hadisnya sahih. Hadisnya Al-Bazzar, hadisnya sahih. Kata Ibnu Hajar Al-Haytami, hadisnya sahih. Di bulan Ramadan ini setiap kita muslim, wa inna likulli muslimin da'watun yad'u biha faistajibulah. Jadi ada satu doa untuk kita setiap muslim di bulan Ramadan ini yang kita berdoa dengannya, maka Allah akan mengabulkan doa itu. Jadi kita setiap muslim di bulan Ramadan ini punya jatah satu doa yang akan dipercepat pengabulannya oleh Allah. Maka berdoa yang baik-baik. Ada yang ngomong ke saya, permintaan saya cuma satu, Ustaz. Apa itu? Semoga semua doa saya dikabulkan oleh Allah. Ya wis. Ya sudah. Ya wis. Nah, itu monggo silakan. Itu berkaitan dengan doa ya. Terakhir tawakal yang keempat, bertawakal. Bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengenai tawakal ada di surah At-Tolak ayat 3 di antaranya, wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal hanya kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Hasbu itu ada kata hasibah sebenarnya. Allah yang akan menjadi akuntannya. Jadi Allah akan menghitung semua untuk dia hingga terpenuhi apa yang dia inginkan. Kita mungkin pernah mengagendakan atau merencanakan sesuatu dengan sangat baik, tapi ternyata begitu kita anggarkan, anggarannya nggak cocok. Ternyata lebih besar lagi misalnya gitu. Tapi ini enggak, akuntan kita yang menghitung kebutuhan kita Allah. Asal kita serahkan semuanya pada Allah, Allah yang akan mencukupi. Dan Allah enggak mungkin salah hitung, Allah yang bikin semuanya kok. Tapi asal kita bertawakal hanya kepada Allah. Nah, ini 4 ini harus dilakukan, ini 4 ini. Jadi ikhtiar, pilihan tadi, cita-cita, keinginan, harapan, niat, visi misi ke depan yang baik itu. Yang kedua sa'yun, usaha. 3 doa. 4 tawakal. Nah itu makanya kalau kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, orang itu nggak usah fokus dengan apa yang sudah Allah jamin. Sekarang fokus saja pada perintah Allah untuk kita apa, udah gitu aja. Kalau soal takdir mah urusan Allah, kita cukup yakin aja. Meyakini takdir Allah itu insya Allah meniadakan kerisauan dan keresahan.
Sebab kenapa orang risau, resah, gelisah, nggak berujung, nggak jelas, itu karena keimanannya terhadap takdir kurang atau lemah atau bahkan tidak ada. Orang yang yakin, percaya betul, beriman betul dengan takdir Allah, dia tidak akan menjadi galawers. Dia tidak akan menjadi orang yang galau, tidak akan menjadi orang yang risau, tidak akan menjadi orang yang cemas. Bukan berarti tidak ada cemas ya. Namanya orang pasti ada galaunya, ada cemasnya, tapi tidak akan menjadi orang yang suka cemas, suka galau, larut dalam keresahan yang nggak berujung gitu. Kenapa? Karena segera dia sadar, sudah ditakdirkan oleh Allah, sudah ada yang ngatur. Makanya saya sering sampaikan sini begini ya, saya pribadi itu di pada hal yang memang masih bisa saya pikir, tak pikir ada perintah berpikir kok. Tapi begitu mau overthinking, mulai berlebihan, mau stres gitu ya, langsung saya marahi diri saya sendiri, itu saya marahi. Ngapain stres? Ngapain pusing? Emang yang ngatur hidup kamu itu kamu apa? Udah serahkan sama pencipta kamu. Siapa? Allah. Karena saat dimana kita tidak sanggup lagi, kita suruh berserah diri kepada Allah itu. Pokoknya selagi masih bisa dipikir, karena berpikir itu perintah. Kalau ada orang mengatakan, udah jalani aja, jangan dipikir, itu saya nggak setuju itu. Kenapa? Karena perintah berpikir ada dalam Al-Quran. Bahkan jumlah perintah berpikir itu jumlahnya hampir sama dengan jumlah perintah berzikir. Jadi jumlah perintah berpikir itu dalam Al-Quran itu hampir sama dengan jumlah perintah berzikir. Bahkan ulil albab, orang yang cerdas menurut Allah itu adalah orang yang punya dua kesadaran sekaligus. Itu kesadaran fikir dan kesadaran zikir. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Dan Nabi enggak suka kalau umatnya hanya zikir tok enggak tahu mikir. Atau mikir tok enggak tahu zikir. Nabi maunya dua-duanya, dan Quran memang maunya dua-duanya. Ya zikir, ya berpikir, ya zikir. Tapi kalau ada orang mengatakan begini, udah jalannya aja, nggak usah pusing. Nah, itu saya setuju itu. Kenapa? Karena perintah pusing dalam Al-Quran tidak ada. Nah, jadi kalau ada orang ngomong, udah jalannya aja, nggak usah pusing, itu saya setuju. Kenapa saya ulang tadi? Karena perintah pusing dalam Al-Quran tidak ada. Itu seperti itu. Ini berkaitan dengan Al-Badi' ya. Berikutnya kata badi' itu ada dalam Al-Quran di surah Al-An'am ayat 101. Allah berfirman, a'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Badi'us samawati wal ardh. Anna yakunu lahu waladu wa lam takul lahu sahibah wa khalaqa kulla syai' wa huwa bikulli syai'in 'alim. Dia Allah pencipta langit dan bumi. Bagaimana dia mempunyai anak padahal dia tidak mempunyai istri. Dia menciptakan segala sesuatu dan dia mengetahui segala sesuatu. Jadi ketika Allah dituduh memiliki anak, memiliki istri dan seterusnya itu, Allah menegaskan semua itu ciptaan Allah. Badi'us samawati wal ardh. Lagi pula kan orang yang mengatakan misalnya Nabi Isa sebagai anak Allah kalau dalam bahasa orang sebelah itu, ya kalau hanya karena tidak punya ayah disebut anak Allah. Bukannya Nabi Adam lebih keren lagi, nggak punya ayah, nggak punya ibu. Kalau hanya karena misalnya dan macam-macam lah, banyak deh. Supaya Anda paham sendiri lah saya kira itu. Kalau Nabi Uzair dituhankan, saya sebut anak Allah itu gara-gara Nabi Uzair tidur 100 tahun. Kalau hanya karena tidur, Ashabul Kahfi tidur berapa? 300 tambah 9 tahun. Sama-sama mending Ashabul Kahfi aja ya. Kalau mau dituhankan hanya gara-gara tidur. Kalau hanya gara-gara tidur. Sekali kata bid'ah disebut dalam Al-Quran, yaitu di surah Al-Ahqaf ayat 9. Al-Ahqaf ayat 9. Al-Ahqaf itu surah ke-46 ayat 9. Qul ma kuntu bid'am minar rusuli wa ma adri
ma yuf'alu bi wala bikum in attabi'u illa ma yuha ilayya wa ma ana illa nadhirum mubin. Katakanlah, aku bukanlah rasul yang pertama di antara rasul-rasul, dan aku tidak mengetahui apa yang akan diperbuat terhadapku dan tidak pula terhadapmu. Aku tidak lain hanyalah mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku, dan aku tidak lain hanyalah seorang pemberi peringatan yang menjelaskan. Maksudnya, kata Nabi, aku ini bukan nabi yang pertama. Sebelum saya sudah ada nabi-nabi dan rasul. Jadi aku bukanlah nabi yang bid'ah gitu maksudnya, bukan nabi yang baru. Sebelumnya sudah ada nabi-nabi sebelumnya yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya nabi itu dalam Al-Qur'an diceritakan tentang banyak sejarah para nabi. Itu diantara hikmahnya apa coba? Kalau bahasa Al-Qur'annya linusab bitabihi fuadak, agar kami mengokohkan hatimu wahai Nabi. Maka kalau kita baca sejarah orang-orang soleh, saya ulangi, kalau kita membaca sejarah orang-orang soleh itu meneguhkan hati. Makanya Nabi itu sering dibilang oleh Allah, ini tentu untuk kita tujuannya. Kalau Nabi jelas settingan wahyu pasti aman lah. Kalau untuk kita kan yang nggak jelas sih, makanya kan harus dibimbing melalui ajaran agama ini. Nah, maka di dalam ayat itu, di dalam banyak ayat Al-Quran itu seringkali Allah mengatakan begini. Sebelum kamu itu sudah ada orang yang sebelum kamu itu sudah ada yang. Jadi ketika sebagian orang-orang kafir itu ngeyel kepada Nabi kita Muhammad SAW, Allah ceritakan tentang Nabi Musa. Bagaimana kaumnya itu ternyata lebih ngeyel daripada orang-orang kafir Quraisy. Jadi orang Yahudi itu ngeyelnya, ngalang-ngalangi orang kafir Quraisy. Makanya ketika Nasrani Najran ngeyel itu, Nabi cuma bilang, udah gini aja lah. Kalau Anda nggak percaya dengan apa yang saya sampaikan, kita ke lapangan aja deh, kata Nabi. Kita adu sumpah. Siapa yang berbohong di antara kita dilaknat oleh Allah. Nggak berani itu. Nggak berani mereka. Allah. Terus kalau Quran sering menyampaikan ke kita, sebelum kalian sudah ada orang-orang yang lebih kuat dari kalian. Kaum Ad, kaum Samud, itu kan orang yang kuat-kuat. Tapi nyatanya ketika mereka durhaka, hancur juga. Sebelum kita ini sudah ada negeri yang peradabannya, kata Allah, dibandingkan mereka kalian nggak ada apa-apanya. Ada negeri Iram, negeri Saba. Malah sampai Allah ceritakan untuk negeri Saba itu dengan istilah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kalau bahasa kita, negeri yang gemah ripah loh Cinawi, toto tentrem kertora harjo. Nah ini Pak Bustanul Husni pasti nggak paham. Pokoknya negeri yang makmur lah. Ya kayak lagunya Kus Plus ya tentang Indonesia ini. Tapi begitu mereka durhaka, habis semua. Habis semua. Orang dulu itu lebih kuat dari kita, tapi ya Fir'aun itu kekuasaannya dahsyat sampai ngaku sebagai Tuhan. Namrud juga itu. Dan Fir'aun tuh nggak membayangkan dia bisa hancur. Sampai ngaku sebagai Tuhan dan tidak pernah sakit ya. Kalau Allah berkehendak mau apa ya? Akan matinya dengan cara terhina. Gak berkelas matinya gitu. Mati tenggelam di laut. Kalau Namrud malah kena nyamuk. Allah. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah memahami kata al-badi' dalam arti yang tidak ada sebelum dan sesudahnya yang sama dengannya. Jadi Allah sebagai al-badi' adalah zat yang tidak ada samanya gitu aja. Makanya Allah dikatakan walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang sepadan dengan Allah, tidak ada. Maka kita tidak boleh menyamakan selain Allah dengan Allah, tidak boleh. Sebagaimana kita juga tidak boleh menyamakan Allah dengan selainnya, tidak boleh. Orang yang menyamakan Allah dengan selainnya, dengan makhluk, pasti dia salah paham dengan Allah. Contoh, ketika dia memahami konsep kasih sayang misalnya,
Ketika kita meyakini kasih sayang Allah itu seperti sebagaimana kasih sayang makhluk, udah orang akan sering salah paham kepada Allah. Padahal kasih sayang Allah itu maha. Kita nggak usah ngomong jauh-jauh Allah yang maha luas kasih sayangnya. Ngomong ke orang tua aja. Orang tua aja. Anak dan orang tua maksud saya. Contoh misalnya. Saya pernah pas ngajar di Masjid Babu Taubah itu. Di pintu keluarnya itu ada bapak-bapak jualan gulali. Yang dibentuk, gulalinya dibentuk. Ada bentuk kupu-kupu, bentuk mawar, macam-macam. Tapi cara bentuknya itu pakai sedotan itu. Ya, paham ya saya? Dibentuk ini. Oke. Saya tidak mencela usaha beliau, semoga Allah berkahi beliau, amin insyaallah. Cuman ini ada kejadian menarik saat itu. Ada ibu-ibu sama anaknya yang TK, masih TK, itu keluar. Anak TK ngelihat gulali yang bagus itu, ngerengek lah dia itu. Ada saya saat itu ngerengek. Ma beliin, ma beliin, ma beliin, ma. Kata mamanya, enggak usah. Beliin, ma beliin, ma, enggak usah. Saya cuma membayangkan gini ya. Ini pasti anak membayangkan mamanya pelit. Masa gitu aja nggak dibeliin sih mama? Padahal mamanya mikirnya apa? Nah, itu nggak higienis. Ayo beli yang lain aja yang. Bayangan saya gitu aja. Mungkin mamanya gitu. Artinya apa? Si anak menyalahpahami mamanya pelit. Sementara mamanya memahaminya, ojo iku nduk, iku nanti tak belikan yang lain aja yang lebih higienis menurut mamanya lah gitu. Walaupun saya nggak tahu yang bikin gulalinya itu penghafal Quran atau tidak. Kalau penghafal Quran kan lumayan tuh tiupannya kan insya Allah ya barokah ya. Gitu seperti itu. Ya kan begitu ya. Tapi saya membayangkan saat itu gitu aja sih. Tapi saya ulang, saya tidak mencela usaha itu. Saya doakan semoga beliau diberkahi oleh Allah insya Allah. Itu satu. Nah kemudian contoh yang lain saya sendirilah misalnya. Saya dulu masih kecil itu kalau nggak doyan makan sama ibu saya Allah yarham itu diparutkan temulawak. Temulawak itu pahit itu. Nah karena saya tahu itu pahit, jadi dulu temulawak itu diparut, ditaruh di kain, dijarik, disewek itu, di kain itu, dicekokin. Oh, pahit itu. Karena saya tahu itu pahit, saya lari saya. Wah dikejar saya sama ibu saya sama pembantu-pembantu yang ada, dikejar, tangkap, cekoki itu. Dalam hati saya, namanya anak kecil, ibu saya itu kejam banget ya. Masa anaknya yang unyu-unyu ini dikasih yang pahit-pahit itu. Setelah saya besar, saya baru paham. Ya Allah, ternyata ibu saya itu sayang sama saya. Anaknya nggak doyan makan, takut sakit atau apa, dicekokin apa temu lama. Itu baru orang tua dan anak. Lalu bagaimana dengan Allah? Kadang rencana kita dihancurkan oleh Allah sebelum rencana kita menghancurkan kita. Allah gagalkan kita untuk diselamatkan dari kegagalan yang lebih besar lagi. Kadang begitu. Cuman kan kadang kita nggak paham begitu. Nah kita harus belajar jantan, berani mengatakan kegagalan itu bukanlah kesuksesan yang tertunda, bukan. Kegagalan adalah kesuksesan yang tidak jadi. Udah gitu aja. Nah, tinggal mulai lagi kan begitu, coba lagi. Itu seperti itu. Nah, wis. Satu lagi deh. Saya masih ingat Allah yarham bapak saya kalau ini bapak saya. Kalau bapak saya itu orangnya dalam pola pendidikan itu keras, bapak saya itu. Keras. Kalau masalah pendidikan, ibadah, kerasnya minta ampun. Waktu kecil saya ngerasa punya bapak saya itu nggak asik, karena main dibatasi. Saya ngeliat teman-teman saya bermain itu nggak kenal waktu gitu ya. Kok enak orang tua yang nggak nyari gitu. Sementara saya waktunya ngaji dicari, waktunya belajar dicari, waktunya sholat dicari. Pokoknya nggak asik bapak saya itu menurut saya. Menurut saya saat itu masih kecil. Rasanya kok pengen punya, kalau boleh ganti bapak saya ganti bapak aja. Kalau boleh itu saat itu tapi. Begitu kelas 3 SMA, kelas 3 aliyah itu saya baru menyadari. Alhamdulillah bapak saya itu
Iya, nggak asik gitu. Saya bersyukur pada Allah punya bapak-bapak saya itu. Saya membayangkan kalau bapak saya nggak kayak begitu, jadi apa saya ini? Kira-kira gitu. Nah itu kelas 3 aliyah saya baru bersyukur banget punya bapak-bapak saya itu. Kelas 3 aliyah. Alhamdulillah punya bapak-bapak saya. Nah, itu diantaranya. Jadi Allah, ya begitulah kira-kira. Itu baru antar makhluk ya. Kalau bagaimana dengan Allah? Makanya kalau dengan Allah itu udah husnudzon aja, baik sangka aja sama Allah. Dan seudon sama Allah rugi juga sih kan? Dalam hadis yang saya sebutkan ana inda dzanni abdi bi. Hadis riwayat Bukhari ada, Ibnu Majah ada, Ahmad juga ada. Aku menurut persangkaan hambaku kepadaku. Jadi kalau kita sangka baik kepada Allah, lebih baik yang terjadi pada kita. Kalau kita sangka buruk kepada Allah, lebih buruk yang terjadi pada kita. Dan husnudzon baik sangka kepada Allah ini enak ngomongnya aja lah ini. Kadang prakteknya sulit pakai dal. Kenapa? Karena Allah Maha tahu di titik mana yang kita diuji dengan menguras emosi dan perasaan. Di situ kadang kita Allah kenapa gini amat sih? Allah itu Maha tahu itu. Di mana titik yang menguras emosi kita, perasaan kita itu. Di situ kita diuji oleh Allah. Apakah kita akan tetap berbaik sangka kepada Allah atau kita berburuk sangka kepada Allah. Begitu kita berburuk sangka kepada Allah, udah buruk yang terjadi pada kita. Tapi selagi kita masih berbaik sangka kepada Allah, percayalah, baik yang terjadi pada kita. Itu kalau tertimpa musibah kayak banjir di Kemang kemarin, itu kan tidak semua orang sanggup loh melihat sisi baik dan seburuk-buruknya keadaan. Itu cuma teori aja itu, enak ngomongnya, prakteknya bukan cuma sulit pakai dalil. Iya. Tapi bersyukurlah pada Allah kalau panjenengan semua, kita semua diberi kemauan oleh Allah untuk selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang Jawa itu ada teori untung. Kayak untung. Pokoknya udah rugi aja, untung masih rugi cuman masih untung. Nah, itu namanya husnudzon, baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan dan semoga bermanfaat. Pelajarannya apa? Pelajaran dari Al-Badi ini. Satu, berinovasilah. Berinovasi yang bermanfaat maksudnya ya. Dan rata-rata inovasi itu muncul dari kesulitan ya. Inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Saya nonton beberapa inovator yang ada itu rata-rata mereka memiliki inovasi itu dari kesulitan mereka atau kesulitan orang di sekitar mereka. Terus mereka mencoba berinovasi. Nah, berinovasilah yang bermanfaat. Itu pesan dari atau pelajaran dari nama Allah Al-Badi' dalam hal ini. Oke, monggo silakan yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Masalah yang lain boleh silakan monggo kalau ada. Kalau nggak ada berarti jelas semua atau tidak jelas semua. Oke, monggo. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua pertanyaan. Yang pertama terkait materi pekan sebelumnya. Terkait bahwa ada manusia kali neraka yang kami pahami orang-orang kafir. Betul. Namun ada juga hadis yang mengatakan orang munafik Bawah, iya, betul. Apakah orang munafik itu juga harus neraka? Bagus. Atau mereka masih ada harapan masuk surga? Bagus. Siapa yang jawab? Bagus. Munafik yang Allah sebut dengan istilah innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu berada di intipnya neraka yang paling dasar, paling panas lah. Itu adalah orang-orang munafik yang sampai pada tingkatan kafir. Jadi orang munafik itu dibagi dua. Ada munafik yang sampai kafir,
ada munafik yang hanya fasik tapi tidak sampai kafir. Nah, saya terangkan dulu ini yang pertama. Pertama, munafik yang sampai kafir itu kalau di masa Nabi contohnya adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Itu di surah At-Taubah ayat 80 Allah nyatakan dia mati dalam keadaan kafir. At-Taubah ayat 80. Itu Allah nyatakan mati dalam keadaan